Sebelah sini tim kantor bukan? Ente pindah sini. Sebelah sini. Sini. Nah, depan sini biar kompak serempak. Ayo. Sini pindah sini. Nah. Terane salah mantau mungkin ke kiri kanan terus. Nah. Ini kan kompak. Jadi orang lihat majelisnya, masya Allah. Karena majelis itu butuh kekompakan. Kalau jaraknya jauh-jauh, ya, ntar orang yang ada bermajelis kita disepelein. Baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah semua, malam hari ini berkumpul kita pembukaan majelis ta'lim pertama. Bukan namanya. Oh, sesuai nama kitabnya. Nah, insya Allah apa yang dinamakan majelisnya sesuai dengan kitab panduannya. Kita keluar dari majelis ini seperti apa yang Allah jadikan di kitab tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, ta'zim saya kepada guru kita bersama Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Habib Lutfi. Ya, dulu kita awal ketemu ada setahun yang lalu. Di sekolahan dulu Habib Lutfi. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Ya Allah, berikan ilmu yang tadi diberikan menjadi kepada kita menjadi ilmu yang manfaat di dunia maupun di akhirat. Semoga keluarga beliau menjadi sakinah mawaddah warahmah, dan anak beliau menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan mobilnya, Allah tambahkan rumahnya dan segalanya. Amin. Kalau bininya saya nggak berani doain di mobil bini saya. Dan juga adinda saya Habib Agil yang malam hari ini berketempatan, para jamaah semua, ya handa bunda, pemuda-pemudi yang kecintaan Nabi Muhammad SAW. Kalau mengenai bicara majelis, kehidupan ini nggak ada yang nggak pakai ilmu. Ya, idza arada man arada dunya fa alaihi ilmu. Barang siapa yang menginginkan dunia, ya, harus dengan ilmu. Orang sekolah tinggi-tinggi jauh-jauh mengharapkan dunia supaya mengharapkan ilmu, dapat ilmu mengharapkan dunia. Nggak usah jauh-jauh. Ente pengen jadi copet aja pakai ilmunya tuh. Copet ada sekolahannya, udah tahu belum sekolahan copet? Belum tahu kan? Copet ada sekolahannya, pakai pendaftaran lagi tuh. Iya, nggak mau salah, nggak mau kalah sama TK. Copet ada sekolahannya, pakai pendaftaran, pakai biaya pendaftaran. Ada ujiannya juga, ada biaya ujian. Biaya ujiannya kalau ketangkap masuk rumah sakit bonyok tuh biaya ujiannya. Artinya apa? Kalau mau jadi penjahat aja perlu pakai ilmu. Kalau mau maksiat ada ilmunya, saudara-saudara. Apalagi menuju akhir, harus ada ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat harus dengan ilmu. Apalagi masih muda-muda begini, enak banget. Ya, pelajarannya apa yang tadi di tentang nasihat-nasihat agama. Salah satu dalam kitab tersebut ada hadis Nabi Muhammad SAW, ya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya amal harus dengan niat. Saya kasih contoh. Ini ada minuman, saya mau minum, Betul mau minum. Minum dulu apa niat dulu? Ya, dulu. Saya tanya sama bapak, Pak, kalau pulang kantor, pulang kerja nyari duit, lapar dulu, pengen makan apa makan dulu baru lapar sama pengen apa kepengen? Ente lapar dulu kan? Apa makan dulu?
Artinya segala sesuatu pekerjaan ada niat. Orang lapar, ada perut, dari perut diinstruksiin. Semua itu cacing. Ada yang mau golok, ada yang mau pedang, ya. Dari perut lari ke hati, perasaan. Dari perasaan lari transfer ke pikiran. Dari pikiran diolah ada keinginan, pengen makan, pengen kencing, begitu juga. Artinya segala sesuatu tindakan bohong, nggak ada niat di hati. Orang pengen, sekarang ente pengen ke majelis, pengen talim dengan Habib Lutfi, pasti ada niat. Antar malam jangan lupa kabarin teman-teman, ntar malam ada pengajian. Ada niat. Dari rumah maghrib ada sholat, habis sholat siap-siap, mungkin ada yang notif dulu, ada yang yasin dulu, pakai baju niat mau kemana? Mau hadir di majelis. Artinya ada niat dulu, baru pelaksanaan tuh. Program dari otak tujuan. Sama. Kalau mau maksiat begitu juga. Bohong, nggak ada maksiat, nggak ada niat. Oh, saya nggak ada niat mau mencuri. Bohong. Pale lo mau kotok. Betul nggak? Iya. Nah sekarang saya tanya sama ente, tujuan ke sini, datang hadir di majelis, tujuannya niatnya apa? Cari ilmu. Cari ilmu satu. Ada suaranya, orangnya nggak ada, mana orang? Mana? Oh no. Sorry Mas Bro. Kok Andi ya? Kita hormati orang tua, betul nggak? Kalau ganteng kan beneran gua. Artinya apa? Ente tujuan ke sini niatnya apa? Ente pergi ke majelis maulid, majelis akbar, tujuannya apa? Itu yang dilihat Allah. Apa tujuannya? Pengen kenalan sama perempuan, mujahidah-mujahidah? Apa yang perempuan juga pengen kenalan nih sama calon ustadz muda? Oh dia kan pakai gamis, pakai sorban hijau, ya enggak? Rambut gondrong diperahin, pasukan Nabi Bahar ya. Apa pengen begitu? Apa ada pengajian yang ramai pernah aneh hadir di dalam sepi, yang ramai di depan, ada ngobrol, makan, ngopi, ngerokok. Tujuannya apa? Makanya ayah bunda kalau misalkan punya anak perawan, jangan kira kalau dijemput mau ajak ngaji, nya ntar mau dijemput sama siapa? Sama Yayang. Yayang siapa? Yayang Mas Joko. Bukan Joko yang mana, bukan. Ya, ini Jokonya gemukan dikit gitu. Mau dijemput, alhamdulillah. Emaknya ngomong nih sama bapaknya, alhamdulillah anak kita ya pacarannya nggak jauh-jauh, orang baik, pacarnya ngajaknya ke pengajian. Tolol namanya. Jangan dikira saya bilang tolol. Kenapa? Orang belum halal dibawa, betul gak? Makanya ada peribahasa orang dulu, dari dulu bilang, orang Depok bilang es cendol nggak pakai kelapa, perut bejendol nggak ada bapak. Tuh akibatnya. Kanye, lo yang belakang lo, jangan banyak main TikTok lo. Ini yang laki-laki juga jangan mau, ini perempuan TikTok, baru udah ngelaku tuh. Lagi musim. Tapi gara-gara TikTok ada usaha yang lagi maju sekarang, Bib. Pencet urat sahab, bukan urat saraf, urat sahab. Ya, pencet urat saraf. Orang main TikTok sekarang banyak yang goyang-goyang, goyang-goyang. Sampai emak di mobil dengan lagu goyang-goyang. Nah, tuh buka tuh, Pak, buka tuh. Pijit akibat gara-gara TikTok, urat saraf kejepit. Datangnya ngapain? Niatnya ngapain? Tujuan ke majelis. Inna ma'amalu niat wa kulli imri'in manawa. Tujuannya apa? Allah akan sampaikan kepada tujuan ente, niat ente itu dari awal. Makanya hadis ini ahbabul hurufnya ini keluarnya ini hadis, bukan ahbabul nuzul. Kalau nuzul itu tuh Quran. Dia keluar hadis ini gara-gara ketika hijrah ke Madinah. Hadis ini keluar rombongan kaum muslimin, muhajirin lagi siap hijrah. Jadi ada kaum muslimin yang hatinya nih tangguh imannya, hijrah ke sono punyanya tujuannya lain, sehingga diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi terusan lanjutnya, ya, faman hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Kalau ke kota Madinah dari kota Mekah, rombongan muhajirin menuju kota Madinah bergabung dengan Ansar, tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan sampaikan Allah dan Rasulullah tutup titik awal.
Ente hadir ke majlis taklim tujuannya karena Allah, tujuannya karena Rasul, tujuannya karena agama, tujuannya karena pengen dapat ilmu, maka pulangnya Allah cegah dari perbuatan maksiat. Tapi berapa banyak orang pergi ke majlis-majlis yang gede, hadir tabligh akbar, hadir maulid, hadir majlis-majlis yang masya Allah gedenya, pulangnya bukan dia dapat ilmu, tapi perginya dengan tujuan maksiat, pulangnya dia akan maksiat. Jadi jangan kira gua mah pergi mau sama pacar gua maksiat, tolong. Iya, rombongan ikut ziarah. Saya bilang sama murid saya, kalau mau ziarah bareng aneh, nggak ada pasang-pasangan. Di calon istri ente, calon bini ente, baru calon nih, pacar ente, suruh naik mobil, cari rombongan perempuan, boleh ikut. Gitu. Nggak ada semotor berdua, nggak ada. Anda bilang bukan didoain dapat berkah dari wali yang kita datang ziarahin, lu dapat laknat. Lah datang gontengan, yang laki enak. Iya, botak keren kenapa? Bang, yang keren ada lubang nih. Jalan dapat kucing neng. Oji. Ya. Tuh, kan ketahuan kan salah-salahan kan. Kucing sama gua. Ya. Jauh aja lu. Sambil lagi. Saya mau tanya, kalau begitu kira-kira dapat berkah apa dapat dosa? Berkah apa dosa? Dosa. Ilmunya dapat apa kagak? Yang duduk di majelis taklim manfaat gak tuh? Gak ada manfaat. Tuh, niat malam hari ini di kitab ini dijelasin. Kita pasang mulai malam hari ini di lembaran yang baru ini, karena kita habis melewati Ramadan, maka apa yang harus kita perbaiki niat kita. Tujuan di majelis taklim buat apa? Satu, dapat ilmu. Kedua, dapat ridho Allah. Ketiga, dapat ridho Nabi Muhammad. Keempat, nggak jauh-jauh dari khalifahnya Nabi Muhammad, nggak jauh-jauh dari pewaris Nabi Muhammad, adalah pulang. Tapi kalau niat, oh gue pengen dagang, ya udah sebatas ente dagang aja. Hadir di majelis ini yuk, Habib pagi yuk, banyak ada Habib Lutfi, kita buka dagangan, insya Allah laku semua. Ya udah sebatas dagangan. Ente nggak bertanya, tanya orang yang dagang, tadi ngerti gak yang diceramain? Gelap. Betul. Ada lagi juga hijrah di sini, ketika dari Mekah ke Madinah, ternyata bukan Allah dengan Rasul tujuannya, tapi tujuannya lidunya yusibuha awim ra'atin yunkiuha, tujuannya karena dunia atau ada perempuan yang pengen dia kawinin. Jadi orang-orang penduduk Mekah tahu kabar tersiar bahwa orang Madinah siap angkat saudara. Kalau yang namanya dari Mekah namanya Muhajirin, kalau yang di Madinah namanya Ansar. Orang Muhajirin tahu sebagian yang hatinya lemah. Kalau kita pergi bareng-bareng sama Nabi ke hijrah di Madinah, orang-orang Ansar siap bagi dua, rumah bagi dua buat saudara Muhajirin, harta bagi dua buat saudara Muhajirin, punya mobil dua bagi dua arang atuk, punya ontak arang atuk. Cuma sayang bini nggak bisa bagi dua. Bang ketawanya paling ganjen nih kecil-kecil. Akhirnya terdengar karena tujuannya dunia berangkat. Kali aja angkat saudara nggak punya rumah, kita di Mekah hidup gembel, bekas jadi budak berangkat ke sana rame-rame. Ada juga anak-anak muda di sini kita biaya nikah mahal. Yuk kita berangkat ke Madinah, saudara-saudara Ansor kita siap ngangkat kita jadi mantu, berangkat. Akhirnya Nabi bilang kalau tujuannya dunia yang dikejar, harta yang dikejar, perempuan yang dikejar, ya udah sebatas itu yang didapat. Berapa banyak kalau kita berkaca nih pengajian-pengajian yang hadir, semuanya begitu rombongan. Sebatas urak-urakan, sebatas di majelis duduk asrofol, goyang-goyang, teriak-teriakan, kibar bendera, pulangnya nol, nggak dapat apa-apa. Berapa banyak musibah di jalanan, pulang haji mestinya dapat keselamatan, karena kata Nabi Muhammad, barang siapa orang yang keluar dari rumahnya niat menuntut ilmu, Allah utus malaikat. Satu malaikat jagain kita sampai ke sini. Lah ente pada berebutan di atas, nih malaikat nih pada nongkrong. Majikan lo yang mana? Yang ngono lo. Gitu. Kalau malaikat aneh berdua beda, gede. Minggir. Pada nongkrong minggir. Gitu. Sultan datang betul. Iya malaikatnya sultan. Bercanda. Maklum korban YouTube. Niatnya berubah. Makanya yuk malam hari ini kita pasang niat baik-baik, duduk hadir di majelis taklim,
apalagi yang dia ngajarin bukan yang bukan begini. Berarti kalau majelis maulid bukan nggak berkah, berkah, seluruh majelis berkah. Yang bikin nggak berkah orangnya. Ente yakin nggak dapat berkah? Yakin, tapi lihat selama di majelis ini ada nggak perbuatan kita maksiat? Kalau nggak ada, insya Allah pulang dapat keberkahan. Itu yang kita tuju. Matinya dalam keadaan husnul khotimah. Lalu apa derajatnya? Nah ini supaya kita nih pasang niat untuk apaan? Untuk menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Barang siapa orang nih, ya. Kita nih Allah bakal menaikkan derajat orang-orang yang berilmu, beriman dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah naikkan tuh satu derajat. Artinya orang yang punya ilmu beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang hadir di majelis taklim beda dengan orang yang jarang duduk di majelis taklim. Kenapa? Karena orang yang di majelis taklim, apa kata ulama, dialah orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang paling banyak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang di luar nggak pernah takut sama Allah. Kenapa berani? Ada bilang nggak takut? Karena dia berani bermaksiat kepada Allah. Karena dia berani melanggar. Contoh saudara-saudara, kemarin bulan Ramadan, kalau hari pertama tapi di jalanan nggak ada, batasnya cuma 5 hari sampai 7 hari, sepi itu jalanan. 7 hari ke sono, pada ngerokok. Betul nggak? Betul nggak? Ngopi sembarangan. Apalagi rombongan masuk itu apa namanya? Yang jaket hijau semua tuh. Tempat gue sweeping. Biar kata mulut gue pasukan gojek lu kagak puasa lu, biar kata jujur gue sumpahin kagak dapat rezeki lu. Bener-bener nanti sumpahin motor rusak. Kenapa? Karena makar terhadap Allah. Ini yang bahaya. 7 hari udah pada gua, apalagi udah hari pertengahan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Nabi Muhammad SAW, Ar-Ramadan awaluhu rahmat. Awal 10 hari rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Lewat 10 hari Allah kasih maghfirah. Wa akhiru 10 hari terakhir itkun minan nar. Dari rahmat, maghfirah, pembebasan api neraka. Saya kasih tahu, bukan nakutin. Pak, Bu, pemuda-pemudi, saya kasih tahu. Sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi pernah dikasih 2 kitab. Yang pertama kitab di tangan kanan Nabi. Nabi tanya malaikat Jibril, ini kitab apa? Di dalamnya tertulis nama umatmu yang pasti masuk surga. Pasti. Semua sudah tercatat. Nabi masih hidup. Kalau tangan kiri, yang tangan kiri seluruh catatan umatmu yang pasti dan akan ada di api neraka. Bayangin, udah di absen, udah ada. Dengan Ramadan Allah kasih pertolongan kepada kita kemarin, mungkin nama kita ada di sebelah kiri gara-gara ikhlas. Makanya man soma Ramadanan imanan tuh. Nggak pernah disebut man soma Ramadanan musliman, enggak. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba tuh. Amanu. Allah yang bilang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, karena Allah tahu yang mau puasa bukan orang-orang yang Islam, tapi orang-orang yang punya iman. Banyak orang Islam tapi maksiat. Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kuwajibkan kepada kamu. Artinya wajib, fardu, ditinggalin dapat dosa. Nabi tambahin man soma ramadanan imanan. Barang siapa yang berpuasa dengan imannya, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tuh balasannya dengan iman, mencari ridho, Allah hapuskan dosa-dosa. Amin. Nah, tugas Ramadan kemarin apa? Yuhariku hasunub. Tugasnya Ramadan kepada umat Nabi kita Muhammad, kepada kita adalah membakar dosa. Ada sebagian ulama bilang seperti layaknya anak yang baru lahir. Sebagian ulama lagi dibebaskan daripada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa sedang. Dosa-dosa besar insya Allah kita nggak perbuat, berarti nggak ada. Artinya bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kondisi kita bagaimana? Kondisi kita kalau dari mulai Syawal kemarin tanggal 1 sampai hari ini nggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan terjaga.
Artinya apa? Karena Allah tahu dengan amal ibadah kita nggak mungkin kita dapat surga. Ente sembahyang 1000 rakaat belum tentu mati masuk surga. Ente sembahyang sedekah miliaran belum tentu masuk surga. Yang bikin masuk surga cuma ridho Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah, kerahiman Allah. Tuh. Adanya di mana? Kunci di mana? Di Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak mungkin. Tapi Allah kasih bangga, kasih girang Nabi Muhammad dengan menyebut antum umat terbaik. Kuntum khairul umat ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik, bukan gara-gara ibadah. Bukan gara-gara dekat sama Nabi Muhammad, karena jadi umatnya. Ulama sepakat. Apapun yang disandingkan, yang didekatkan oleh Rasulullah, semuanya jadi mulia. Nih gelas, apa namanya tutupnya, dipegang Rasulullah, jadi mulia, lebih mulia nih daripada kita. Gelas Rasulullah pernah tersentuh bibir Rasulullah, lebih mulia ini daripada kita. Sedangkan Allah kasih kemuliaan kepada kita umat Nabi Muhammad melebihi umat terdahulu. Allah kasih pertolongan untuk menghapus dosa ente, dosa kita semua. Allah kasih pertolongan bulan Ramadan. Allah nggak puas-puas menyenangin Nabi Muhammad. Allah panjangkan zuriat Nabi selalu ada di setiap zaman. Untuk apaan adanya zuriat Nabi? Ini sebanyak menghina, dihina imam besar kita habis-habisan. Habaib yang semua kita dihina zuriat Nabi. Innalillahi. Karena untuk menjadi penyeimbang bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, adanya zuriat Nabi penyeimbang. Karena dunia ini sudah semakin tua, sudah semakin rapuh, udah banyak gempa bumi, udah banyak tanah longsor. Allah udah kasih lewat peringatan Isra dan Mi'raj. Itu contoh. Allah bilang, hei umur dunia udah tua. Contohnya Nabi Isra dan Mi'raj, ketika naik ke atas ada yang panggil wanita tua. Kata malaikat, jangan nengok. Siapa wanita tua itu? Jangan kau nengok ya Muhammad, jangan kau nengok ya Habibi. Kalau kau nengok, umatmu akan cinta dunia. Karena yang manggil kamu itu adalah nenek-nenek. Dunia menyerupai wanita tua, udah tua, ya gak? Pakai baju you can see, Allah, atau abis apa namanya, suntik tuh, suntik apa namanya? Vaksin gede banget tuh. Dia gak kayak dulu Caca zaman tahun nyebot ya. Wah, kayak bentol, kayak lalat kan. Wah, udah gitu pakai rok sepan, pakai sepatu nyebut, antunya gede. Tuh, kayak zaman sekarang ada Nelly lincah, banyak kan Nelly lincah. Hati-hati tuh Pak. Ya. Artinya apa? Dunia Allah udah unjukkan lewat peringatan Isra dan Mi'raj bahwa dunia itu udah tua ketika zaman Nabi Muhammad, apalagi zaman sekarang. Tuh. Terus kita berpikir duduk di majelis taklim, dunia zaman Nabi Muhammad udah tua renta, apalagi zaman sekarang 1440 2 apa 3? 2 Hijriyah. Dan itu belum dihitung, itu dihitung ketika Nabi hijrah, belum dihitung semasa Nabi ada di kota Mekah. 1440 tahun, 1442 tahun yang lalu itu sudah digambarkan bahwa dunia ini tua. Nah kalau sekarang berarti udah apa? Kisut. Kemarin masih begini bokok, sekarang udah begitu tuh. Ditambah lagi banyak maksiat di atasnya. Untuk penyeimbang kehidupan dunia, biar semangat nahan bopong. Dunia udah makin banyak apa di atasnya kemaksiatan, Allah panjangin tuh. Allah panjangin umur zuriat Nabi. Allah bangkitin, karena dulu Nabi disebut Abtar. Hei kalau Nabi Muhammad, hei Muhammad Abtar, Muhammad yang terputus, nggak punya anak laki. Tuh turunnya tuh ina tuh untuk membalas orang-orang kafir yang bilang Nabi Muhammad nggak punya keturunan. Allah kasih girang, turun tuh ayat tuh untuk membalas orang kafir. Tenang, yang terputus dia, engkau nggak bakal terputus ya Muhammad. Kita buktiin malam hari ini. Anda bisa buktiin. Ya, walaupun Anda bukan tukang obat pinggir jalan, Anda bisa buktiin. Saya mau tanya, lo yang rekam. Coba sebutin nama 5 kakek ente di sini. Ente bin siapa? Ente bin siapa? Bapak ente siapa? Bapak ente siapa? Mukhtar. Ente namanya? Septian bin Mukhtar. Siapa lagi? Kakek ente siapa namanya? Mukti. Ah, bapaknya Mukti siapa lagi tuh? Norin. Hah? Norin. Norin. Iya. Norin. Satu lagi. Lupa.
Ah, Kong, ente Kong. Iya. Sebutin 5. Wah, ini ketemu nih. Silsilahnya. Kong Mencuri. Ya. Seripin bulan. Terus, ya susul bin bulan. Nanti gue juga bisa. Muhammad bin Mustafa bin Abdul Qadir, bin bulan. Ini jangan orang tanah suruh tahwil. Alhamdulillah Al-Fatihah ila ruhi Bapak Haji Engkong bin Kentong, Engkong bin almarhum Pulan bin Pulan. Juga bisa, betul nggak? Ah, ini Bapak No yang kuburannya belak ojok No. Ayo, tanya deh Kiai tuh. Kiai, mohon maaf nih, Kiai ente suruh sebutin 10 aja lah. 10 dah. Sampai nggak? Kalau dia bisa 10, sebutin 15. Nggak bisa nyampe juga, sebutin 20. Sampainya kemana? Ujungnya tahu nggak? Tapi Habib Lutfi dia bisa sebutin sampai Rasulullah SAW. Terputus nggak? Ente terputus nggak? Terputus nggak? Terputus Kong, terputus nggak? Terputus tuh. Ina atau ina jawaban Allah. Sampai sekarang 1442 ternyata zuriat Nabi nggak pernah terputus. Bisa sambung kepada Rasulullah SAW. Boleh tanya? Silakan keluar Habib Lutfi. Disebutin tuh. Gitu. Di sini nggak mau disebutin. Lu banyak Habib palsu gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira berguna nggak kita duduk di majelis taklim? Siap nggak rapiin niatnya? Siap nggak rapiin niatnya? Siap. Betul. Nah, makanya sekarang malam hari ini kita rapikan niatnya, niat yang benar-benar, jangan ada niat yang lain-lain kecuali niat untuk mendapatkan ilmu, keridhaan daripada Allah dan keridhaan daripada Nabi Muhammad. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thariqan ilal jannah. Ternyata malam hari ini inilah adalah jalan mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mudah langkahnya masuk ke majelis taklim, datang ke majelis taklim, hadir duduk di majelis taklim, kita dengerin apa yang disampaikan diberikan oleh guru kita. Insya Allah itu Allah akan mudahkan langkah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kira-kira taklim agama penting nggak? Penting nggak? Iya. Terakhir saya kasih contoh. Saya sih nggak nyelang nih, cuma kasih contoh aja. Ini ilmu nih, kita bicara ilmu. Ada Allah Akbar, ya kan? Di bawah ulu hati, di atas pusat ahli sunnah wal jamaah as'ariyah wa maturidiyah. Sekarang jangan bilang ahli sunnah wal jamaah aja, banyak yang KW, ada KW 1, ada KW 2, ada yang balap 6 sininya. Kita tambahin as'ariyah, kalau ente pecinta habaib, as'ariyah wa maturidiyah atau as'ariyah, karena semuanya kita alwi keluarga Nabi as'ariyah. Allahu Akbar. Imam Syafi'i kaki langkah ya. Allahu Akbar. Kalau begini nih langkahnya cuma segini, nggak lebar ya. Kalau bapak-bapak model engkongnya sholat di belakang, ente pak sholat di belakang, anak kecil kan model-model begini kurang ajar. Sarung diputer-puter jadi pecutan ya. Dia salah pecut tuh. Wah, orang tua yang bilang, Allahu Akbar. Kepecut langsung tuh. Udah. Makanya kita habaib jangan coba-coba. Wah, ntar cegat enak aja gue juga punya langkah 1000. Wah, banyak kita kamu. Ya concong kantong menyangnya. Yang lebar. Kakek nyelak nih, kakek nyelak. Udah makan tempat, ya kan? Kita lihat mana nih, mana yang lebih efektif dan mudah. Bukan nyelak enggak? Cari perbandingan, betul nggak? Ilmiah nggak? Nah. Allahu Akbar. Senggol coba. Kepecut, jatuh dia tuh. Kalau yang begini kuda-kudanya, tuh. Ada kuda-kuda, nggak goyang. Diam dulu, balik lagi. Coba kalau yang lebar begini, udah nunggu, udah kedekan sama dia kan? Kalau kita kan begini, tuh, agak diteguk sedikit, tuh. Badannya lurus ke depan. Coba kalau nih, tokok, udah tokok. Ini udah tenang patah kan gimana? Kesenggol jatuh, nyerusuk dia. Iya nggak? Kira-kira enak nggak tuh punya ilmu begitu? Sangat enak. Allahu Akbar. Sebelum salat diajarin guru kita Rabbi a'udzubika sampai akhir. Baca qul a'udzu birabbin nas. Wow. Allah. Allah. Tuh gunanya baca qul a'udzu birabbin nas biar kagak ada was. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca lewat duhe.
Orang Betawi lu wadduha cerangan itu pagi-pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhe wal laili ija ma wadda'ake rabbuke wa ma wal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarde alam yajidka yatiman fa'awe wa wajadaka dolan fahade wa wajadaka ilan fa'akne fa'amal yatima falah takhakakhe. Boleh orang Betawi kira tuh sabar bah. Waktu enak. Karena punya ilmu. Nah sampai di sini karena sudah jam 10 lewat, terakhir ingin saya sampaikan ya, ulama-ulama sekelas Habib Umar bin Hafid, sekelas Habib Ali Al-Jufri, sekelas Habib Soed Tanggulawiyarham, sekelas ulama-ulama yang hebat-hebat, nggak pernah dirinya mengaku ulama. Kalau antum tahu, nggak pernah, karena ulama ada dua, satu ulama dunia, satu ulama akhirat. Kalau ulama dunia jurusannya api neraka, kalau ulama akhirat yang benar-benar istiqomah jurusannya surga. Tapi kata Nabi Muhammad yang paling banyak entar di neraka diantaranya ulama. Makanya semuanya nggak mau ngakunya. Apa kalau ditanya, aneh tolabul ilm, aneh ini penuntut ilmu, karena tahu ternyata faedahnya lebih besar dari ulama apa tolabul ilm. Kenapa? Karena mereka sampai hari tua masih bisa baca kitab, masih banyak kesini cari perbandingan, duduk sesama ulama, tanya begini, baca kitab ini, baca kitab, cari referensi, cari ini hadisnya sahih apa benar, apa dalilnya itu. Mengaku dirinya tetap adalah tolabul. Makanya malam hari ini, yuk niatkan diri kita menjadi tolabul ilm, agar nanti kalau kita pendek umur kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, siapa kalau diundang hadir ke majelis taklim? Masalahnya begini, Beb, yang ramai itu majelis maulid, Beb. Kalau majelis kitab susah, pada ketakutan. Suruh baca kitab, dengerin aja. Jiping, tahu gak Jiping? Ngaji kuping. Iya, udah di pojokan, tinggal dengar, gilar ngetes, kopi keluar bangun, kue makan, ya gak? Sanggul yang ngegaros, nasi uduk oke, apa lagi yang kurang? Berkah nggak? Berkah nggak? Saya mau tanya, kira-kira kalau besok diundang lagi sama Habib Lutfi, siapkah hadir majelis taklim? Siapkah hadir majelis ilmu? Betul, pengen jadi penuntut ilmu. Nah, malam hari ini kita niatkan bahwa diri kita adalah penuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhah. Penuntut ilmu itu hukumnya fardu, seperti kata ulama, seperti ente ninggalin sholat tuh, dosa nih. Makanya jangan mau orang-orang yang ikutin. Kita duduk di mana kita duduk, disitulah tempat kita berbicara, disitulah tempat kita berdoa, tempat kita minta keselamatan. Duduk di majelis taklim, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala agar hidup di dunia selamat, hidup di akhirat jadi senang, di alam kubur kita bebas dari pertanyaan. Allah kasih kuburan kita rawdah min riyadil jannah, nggak jadi hufratan min hufuran niran. Allah wasikkan, Allah luaskan, Allah kasih penerangan dengan nur syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sampai di sini insya Allah menjadi manfaat buat kita semua. Saya nggak bisa lama-lama Bib, karena bawa keluarga semuanya harus ada balik lagi. Sekarang satu acara lagi, Ciranjang. Ke Ciranjang, tahu nggak Habib? Nggak. Makanya udah nikah belum? Makanya nikah, tak tahu Ciranjang. Allahu a'lam bishawab. Ada qasidah yang bisa qasidah? Qasidah yang suaranya enakan. Baca selawat tidur belum? Ya bareng-bareng. Ya pegang mic.